Saat ini mungkin kamu sedang mengalami rasa tidak nyaman dalam tubuhmu. Kamu mungkin sedang mengalami rasa tidak nyata. Kamu sering merasa bahwa dunia sekitarmu itu kayak nggak real. Atau kamu bahkan merasa bahwa diri kamu itu kayak seolah nggak real. Kamu seolah terpisah dari pikiran, perasaan, dan juga dari bodimu. Atau kamu merasa terpisah dari lingkungan sekitarmu. Kamu merasa nggak nyaman, nggak connected dengan itu. Dan itu membuat kamu jadi semakin cemas, khawatir, gelisah, membuat kamu semakin mengalami tidak nyaman. Ya, itu adalah salah satu atau itu adalah hal-hal di mana kamu mengalami namanya depersonalisasi atau derealization. Dan itu adalah hal yang bisa terjadi ketika kamu mengalami gangguan kecemasan. Nah, di video ini saya akan bahas bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan silahkan subscribe bagi kamu yang baru pertama kali tonton video ini. Orang-orang yang mengalami masalah seperti ini tidak terlalu banyak dalam pengamatan saya, dalam opini saya, dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami masalah ketakutan jantung berdebar, kemudian khawatir kenapa-napa, pusing, takut jatuh, kemudian perut, masalah asam lambung, itu lebih banyak dibandingkan dengan masalah yang ini. Tapi bagaimanapun juga, ini juga adalah suatu hal yang perlu diedukasi juga kepada teman-teman, karena jika teman-teman mengalami hal ini, biasanya ini membuat teman-teman juga takut. Nah, orang-orang yang sering mengalami perasaan depersonalisasi dan derealization, itu seringkali mengalami yang seperti ini, yang saya bilang yaitu merasa seperti dalam mimpi, merasa seperti bukan bagian dari apa yang sedang terjadi, kemudian kamu merasa seolah kamu tuh nggak nyata, kamu merasa di luar tubuh kamu merasa hal-hal itu tidak nyata di sekitarmu, kamu merasa seperti terputus dari pikiran dan emosimu, kamu merasa seperti orang asing di tubuhmu sendiri. Itulah hal-hal yang sering terjadi ya, yang sering dikeluhkan. Dan derealization dan depersonalisasi bedanya lebih ke arah begini. Kalau depersonalisasi lebih ke arah merasa tidak terhubung dengan body ya, dengan pikiran dan emosi. Kemudian kalau derealization itu lebih kayak merasa tidak terhubung dengan dunia sekitar. Tapi sama-sama ya semuanya kayak merasa tidak nyata lah ya. Dan yang mau saya katakan bahwa ini adalah hal yang normal jika kamu mengalami kecemasan atau gangguan kecemasan ya. Ini hal yang sebenarnya aman sekali. Masalahnya adalah ketika kamu merasa tidak aman, jadi kamu akan sering berpikiran yang negatif. Karena terasa ini nggak enak banget di tubuh, benar-benar nggak enak di tubuh, maka kemudian, dan ini juga mungkin kamu alami mungkin dalam hitungan minggu atau mungkin bulan, dan belum hilang-hilang juga, maka kamu akan merasa berpikiran, aduh, bagaimana nih kalau terus-menerus? Nanti kalau ini gila bagaimana? Ini kalau jadi gila gimana? Bisa jadi gila nggak? Bahaya nggak ya ini ya? Pikiran-pikiran seperti itu membuat kamu semakin cemas dan membuat depersonalisasi dan derealization kamu semakin banyak atau semakin kuat. Dan teman-teman kamu mengalami ini mungkin bisa juga mengalaminya juga sering atau mungkin juga jarang atau mungkin intensitasnya lama atau bahkan mungkin terus-menerus. Ya, itu yang membuat jadi cemas kan. Tapi sekali lagi, percayalah bahwa ini bisa hilang. Percayalah bahwa ini bisa hilang, itu harus dijaga di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Kenapa ini bisa hilang? Karena ketika kamu sudah mulai tidak terlalu stres dengan apa yang terjadi, kamu akan lebih baik. Jadi yang memperparah kondisimu adalah ketika kamu semakin bereaksi dengan apa yang terjadi di tubuhmu. Ketika kamu bereaksi dengan apa yang terjadi di tubuhmu, dengan kok begini, kamu bereaksi dengan semua rasa yang muncul, maka itu akan membuatmu semakin mengalami rasa ini semakin intens atau semakin kuat. Kemudian yang kedua adalah kamu terlalu fokus ya. Kalau dia bereaksi, kalau ini yang kedua yang menyebabkan kamu semakin tidak hilang-hilang adalah kamu semakin fokus dengan apa yang kamu rasakan. Seperti yang saya pernah bahas di video-video sebelumnya, ketika kamu semakin fokus dengan apa yang terjadi di tubuh, maka itu akan membesar. Apa yang kamu fokuskan itu yang membesar. Jadi ketika kamu semakin merasa, aduh, rasa aneh banget, aduh gak nyaman banget, ya itu wajar ya, wajar kalau nggak enak, memang wajar. Maksud saya adalah ketika kamu selalu memberikan fokusnya perhatian pada itu terlalu banyak,
itu yang membuat jadinya apa yang kamu alami itu nggak hilang-hilang. Ya. Jadi izinkan untuk kamu yang mengalami ini, izinkan untuk belajar tidak bereaksi ketika itu terjadi dan juga tidak memberikan fokus. Ini menantang, nggak mudah, memang nggak mudah, tapi bisa dilakukan. Nah, selain dengan cara kamu melakukan dua hal yang tadi saya bahas, kamu bisa juga untuk dengan cara mulai memberikan keyakinan pada diri kamu sendiri dengan mengatakan bahwa ini memang tidak enak, tapi cepat hilang. Ya? Atau kamu bisa katakan ini tidak enak, tapi pasti cepat hilang. Ya, ini tidak enak, tapi saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja dan kamu bisa melakukan aktivitas kamu sehari-hari ketika kamu mengalami sensasi ini, kamu tetap bisa melakukan kegiatan kamu sehari-hari. Jadi tidak perlu membatasi apa yang kamu lakukan. Ya. Dan yang sangat membantu adalah ketika kamu juga mulai belajar untuk mereduksi stres. Karena stres ini juga entah stres kerjaan, entah stres apapun itu akan membantu kamu, ya. Dan kemudian tidak kalah pentingnya adalah kamu berusaha untuk melakukan kegiatan hal-hal yang menyenangkan. Karena ketika kamu bisa melakukan kegiatan hal-hal yang menyenangkan, itu akan sangat membantu kamu. Di awal akan sangat berat dan mungkin akan sangat susah ketika kita melakukan hal yang menyenangkan, karena kita akan merasa biasa aja. Ya, itu bisa terjadi, tapi jangan menyerah, terus berusaha melakukan kegiatan yang kamu anggap menyenangkan, atau kamu bisa lihat hobi kamu di masa lalu dan kemudian kamu coba lakukan lagi. Lama-lama ketika kamu lakukan itu, kamu akan bisa muncul rasa kesenangan itu dalam dirimu dan itu akan membantu kamu untuk bisa segera lepas dari masalah ini. Dan saran lain yang bisa kamu lakukan terapi hipnoterapi, itu akan bisa membantumu. Atau kamu bisa juga ke psikolog juga bisa, psikiater juga boleh. Ya. Nah, itu aja teman-teman. Semoga apa yang saya bahas di sini bisa bermanfaat bagi kamu semuanya dan bantu kamu jauh lebih baik dan jauh lebih sehat lagi. Salam sembuh.